Hai, kali ini aku akan ngebahas tentang pernahkah kamu punya pasangan yang posesif? Ini, aduh, seperti curhat lagi dan curhat lagi ya. Ini aku pengen curhat lagi dengan versi aku, dengan sepengetahuan dan sepengalaman aku, dan juga yang pasti tentang pendapat aku gitu. Nah, jadi aku dulu pernah punya pasangan yang posesif gitu. Nah, awalnya kita kan ketika kita menjalin hubungan sama seseorang gitu kan, kita nggak berpikiran yang seperti itu. Tapi yang kita pikirin adalah ketika kita menyukai seseorang dan apa dan mau untuk melanjutkan hubungan gitu dengan menjalin hubungan gitu dengan mempunyai status dan apalah-apalah itu. Nah, jadi ketika kita udah berada dalam status hubungan pacaran gitu, kita baru tahu dia tipikal orang yang gimana, dia punya karakter yang gimana, sifatnya gimana, tingkah lakunya gimana, kesehariannya gimana, dan rutinitas apa yang dia lakuin setiap hari gitu. Nah, setelah kita berproses ini, maksudnya pengenalan yang semakin intens, terus kita ketemu akhirnya memahami satu sama lain. Nah, di sini aku baru tahu jika dia itu adalah tipe yang posesif gitu. Nah, anehnya posesif itu ternyata bukan hanya sekedar posesif dengan diri kita sendiri, tapi posesifnya juga bisa dengan keluarga kita, posesifnya bisa dengan teman-teman kita, bisa dengan hobi kita, bisa dengan kesibukan kita, dan masih banyak lagi gitu. Nah, di sini aku punya pengalaman dia posesif yang apa ya, yang kadang-kadang lucu gitu menurutku, karena aku selama ini punya hubungan yang biasa aja lah gitu, yang nggak terlalu posesif gitu. Kalau cemburuan, it's okay, berarti katanya sayang gitu, punya perasaan sama kita, berarti memang pengen kita itu selalu jadi pasangannya gitu kan. Tapi di sini aku menemukan sesuatu ketika dia posesif sama teman-teman aku gitu. Nah, posesif sama teman-teman aku di sini awalnya aku lumayan agak shock. Jadi posesifnya itu sama teman aku awalnya tuh misalnya nih aku pengen ketemu sama teman-teman aku gitu, itu udah mulai dibatasin gitu. Nah, di sini lucunya itu bukan kayak teman-teman di luar, kayak kita pengen meet up atau sekedar hangout sama temen, bukan. Tapi di sini adalah temen satu kampus kita, temen sekelas juga sama dia gitu. Jadi kebetulan kan kita satu kelas, semua ini satu kelas gitu. Jadi lucunya sama temen satu kelas itu yang dia sendiri kenal dan juga itu teman dia gitu kan, itu nggak boleh gitu, maksudnya dibatasin. Jadi aku bener-bener ruang lingkup aku jadi kecil, sedangkan selama ini aku bertumpu sama teman aku, selama ini selalu disupport dan aku dikelilingi sama teman-teman yang baik sama aku gitu. Nah, tiba-tiba aku seperti dibatasi sama temen aku, nggak boleh gitu. Dan aku ngerasa waktu itu dia emang seperti cemburu sama teman-teman aku gitu. Jadi ketika aku gabung, aku bercerita, bahkan aku orangnya lumayan over ekspresif. Jadi ketika misalnya kumpul sama temen otomatis heboh gitu. Dan ya seneng aja, namanya kita kumpul-kumpul ya, apalagi kita cewek gini. So dia itu jadi kayak cemburu, tahu-tahu nanti dia ngelihat aku sama teman-teman aku terus kayak ngode aku gitu, disuruh ngejar dia, dan ketika aku sama dia itu dia langsung gitu, jadi langsung bener-bener yang kayak aku emang disuruh kayak menjauh gitu. Jadi akhirnya aku ngikutin gitu. Nah, aku kan bucin nih ceritanya, jadi tipe bucin ya gitu ya. Jadi ketika aku memang suka gitu, dan aku emang punya prinsip kalau pacaran itu ya maksudnya total gitu. Jadi
Jadi ya sebenarnya bukan pacaran aja, aku apapun itu aku selalu total dan maksimal gitu. Nah, jadi ketika punya pasangan begitu juga aku sangat-sangat sebaik mungkin yang dia pengen ya aku ikutin selagi itu memang aku bisa ngikutin gitu. Nah, sama kayak gini aku lumayan tersiksa tapi aku ikutin gitu. Jadi aku kadang-kadang aku lupa lupa yang hal itu gitu. Aku kadang-kadang masih yang heboh lagi sama temanku, terus aku jadi inget gitu aku harus sedikit menjaga jarak nih sama teman-temanku, nanti dia marah lagi kalau lihat gitu. Dan aku sempat dalam waktu sebulan masih sering cekcok karena aku masih kesulitan ya, maksudnya tuh untuk ngejaga jarak sama temen yang memang deket banget sama kita. Nah, terus sampai akhirnya temen aku kan ngerasa bahwa ini kenapa sih gitu, ada masalah apa sih gitu. Akhirnya aku tipe orang juga yang nggak bisa berbohong gitu. Akhirnya aku ceritain gitu, walaupun di satu sisi aku akan ngejelekin, ya jatuhnya akan ngejelekin pacarku gitu, tapi di satu sisi aku juga nggak mau disalahin sama temenku. Dan sikap aku yang kayak gitu otomatis kan aku punya alasan gitu, dan alasan itu harus masuk akal dong gitu. Dan akhirnya aku ya udah aku jujur gitu, aku cerita kalau pasanganku kayak gini 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 gitu. Nah, sampai akhirnya temen aku menyatakan bahwa aku sudah tidak sehat dalam hubungan itu gitu kan, kok sebegitunya gitu. Tapi dasarnya aku ya akhirnya aku tetap ya udah nggak apa-apa gitu, aku tetap menerima dia dengan dia begitu, dan aku agak ngejauh dari kalian gitu. Akhirnya setelah teman aku udah aku kasih tahu persoalannya kayak gitu, akhirnya semua teman-teman deket aku itu setiap ada dia akhirnya mereka menjauh sendiri gitu. Bahkan aku kadang yang diusir gitu, jangan deket-deket gitu. Kadang-kadang sedih juga ya inget-inget itu, tapi waktu itu apa ya, aku seneng aja gitu, berarti teman-teman aku masih sayang sama aku, masih mau nerima aku gitu dengan kebucinan aku, kebodohan aku itu, maksudnya mengikutin hal-hal yang kadang-kadang nggak baik lah gitu ya. Tapi mereka sangat-sangat sayang sama aku, masih mau menampung aku gitu sampai detik ini. Nah, terus akhirnya mereka ya bekerja samalah dengan aku ketika misalnya ada cowokku, mereka yang langsung sigap gitu untuk langsung menjaga jarak gitu. Nah, ini terus dan kalian tau lah gitu, hubungan pacaran aku panjang, dan begitupun juga yang kayak gitu juga terus bakalan terus sepanjang hubungan itu gitu kan. Nah, sampai akhirnya aku aku dari sekolah udah mulai bisnis sendiri gitu. Sampai akhirnya waktu zaman dulu sistem MLM itu kan, bisnis MLM sangat booming banget ya waktu itu. Nah, aku ikut dan aku kan jadi manajer, jadi sering banget kayak misalnya rekrut downline gitu, yang aku harus demo ke sini, terus aku juga harus yang ke kosan lain demi ngerekrut gitu. Belum lagi yang seminar di hotel, belum lagi meeting sama upline, dan aku sering harus ke kantor gitu kan. Jadi memang aktivitas aku waktu itu memang padat gitu. Jadi ketika aku kuliah Senin sampai Jumat gitu, itu udah full time sama dia gitu kan. Maksudnya pulang itu emang tinggal tidur doang gitu. Nah, jadi Sabtu sama Minggu aku biasanya aktivitas yang itu, maksudnya yang kayak beneran pertemuan meeting gitu, yang beneran yang pertemuan sama ya rekan-rekan bisnis itu tadi gitu. Nah, jadi kan aku kan kuliah tuh kan Senin sampai Jumat. Nah, biasanya Sabtu sama Minggu aku habisin waktuku itu buat aku bisnis gitu kan. Jadi misalkan kayak aku ke kantor gitu, terus aku mesti seminar gitu kan, dari hotel ke hotel gitu, terus aku juga bakalan ngerekrut downline, otomatis aku harus demo dong dari satu kosan ke kosan lain, dan begitu terus rutinitas aku. Nah, menurut aku harusnya dia itu bangga dong sama aku. Kenapa?
kan aku kan udah punya karir sendiri dan aku udah punya penghasilan sendiri. Nah, tapi ternyata ketika aku bercerita itu dia malah seperti mengekang gitu. Dia tidak memberi support gitu sama aku gitu. Dia kayak malah marah-marah dan apa ya, tidak membuat aku fokus ke bisnis aku karena emang dia ngebatasin banget gitu. Dan waktu itu aku nggak tahu apa alasannya kenapa dia bisa sebegitunya sama kerjaan aku waktu itu gitu. Nah, jadi pernah tuh aku mengalami satu kejadian yang kayak gini. Jadi aku waktu itu ada jam kosong di kampus gitu. Nah, biasanya kan aku itu pulang pergi sama dia kan, nah diantar gitu. Nah, waktu itu aku izin untuk tidak langsung pulang ke rumah gitu. Jadi aku bilang aku biar naik angkot, aku mau pergi ke rumah temen atau kemana ya, lupa aku. Pokoknya aku mengarang alasan gitu, yang penting dia nggak antar aku pulang sampai ke rumah gitu. Aku naik angkot, zaman dulu naik angkot. Nah, terus aku pergi nih, udah pergi, terus dia boleh, terus aku udah nyampe nih ke kantornya gitu kan, ke kantorku. Nah, setelah aku nyampe di situ, ya di kantor kan biasa tuh aku lagi ngobrol sama atasan aku, terus kita ngobrol-ngobrol. Jadi di depan kantor itu kan kayak ada kaca kaca kan gitu kan, maksudnya kaca gitu. Terus aku semuanya kan kaca tuh, pintunya kaca. Jadi aku ngeliat tuh dia kayak lewat gitu. Jadi dia kayak lewat dan aku tahu banget dia itu tipe emosian yang kalau marah itu yang memang mengerikan banget lah gitu. Aku nggak bisa mendeskripsikan, yang pasti kalau orang marah kan bisa ngebayangin sendiri gimana. Dan itu matanya udah yang merah, yang marah, yang gitu ya, karena aku juga nggak mau ngejelekin, tapi itu fakta. Dia itu emosian banget gitu kan ya waktu itu gitu. Mungkin sekarang udah baik gitu, enggak lah, apalagi udah kebapakan kan sekarang ya. Nah, terus akhirnya aku tapi aku tuh kayak dia, tapi aku tuh nggak terlalu kok bisa gitu. Ternyata aku beneran minta izin sama atasan aku, terus aku susul itu, aku susul gitu. Karena gini ya, kita tahu banget kan ketika kita punya pacar kita marah dan itu ada kode gitu kan yang kita kayak telepati itu. Dan dia tuh bilang yang jadi dia tuh kodenya dia itu persis banget ketika dia itu kalau ngedapetin aku sama teman-teman aku lagi kumpul gitu. Jadi kayak kode yang ikut aku gitu, tapi sambil marah gitu. Nah, itu aku inget banget. Akhirnya aku beneran, aduh, aku nggak tahu, kadang-kadang kalau harus ceritain yang saat-saat itu tuh sedih banget sebenarnya, kayak bener-bener aku, aduh, bodoh banget gitu ya. Tapi waktu itu kan namanya bener-bener aku nggak tahu, ngerasa iya aku sayang banget gitu ya. Terus akhirnya aku bener-bener, tapi itu emang udah, aku ngerasa hubungan tuh sebenarnya udah nggak sehat lagi. Emang udah sebenarnya itu udah tanda-tanda sih ya dari awal gitu. Nah, terus aku dengan ketakutan aku berlari mengejar dia sampai akhirnya beneran aku inget banget dia ngomong apa waktu itu. Dia ngomong aku harus keluar, berhenti gitu. Dan ancamannya tuh tetap kayak pilih dia atau itu gitu, atau berakhir gitu. Dan akhirnya aku di sana langsung ketakutan dan aku langsung iya aku janji gitu, aku nggak lagi gitu, dengan bodohnya gitu. Padahal sekarang gitu aku pikir dengan realita yang ada, dia juga harusnya berpikir ya, kalau untuk sekarang harusnya bangga dong kalau aku dulu kayak gitu kan, harusnya disupport terus gitu, karena kan dia duitnya juga mau gitu. Nah gitu. Nah, aku belum sih ke apa, posesif yang lain gitu, maksudnya posesif ke keluarga atau posesif apa, itu enggak gitu, karena dia nggak segitu. Jadi aku cuma ngalamin kayak posesif terlalu sama, itu sangat posesif ya, bukan sekedar posesif, itu memang beneran posesif banget gitu sama temen aku dan sama kerjaan aku gitu kan. Nah,
ya nggak usah bahas sama lawan jenis ya pasti dia sangat-sangat ke aku ngobrol sama teman cowok sekelas aja dia udah gitu, udah berapi-api gitu kan, apalagi sama orang lain gitu. Sedangkan aku tipe orang yang uh, ramah gitu, maksudnya aku sama semua orang itu baik gitu, sama semua orang itu ya. Kadang aku mungkin dianggap sama orang luaran sana aku bodoh gitu, aku ngeladenin orang, tapi aku dibalik itu aku nggak punya maksud apapun gitu. Dibalik itu aku tuh cuma pengen gini, bahwa aku punya perasaan gitu. Ketika aku punya pacar, perasaan aku tuh cuma buat pacar aku, nggak ada buat orang lain gitu. Jadi ketika aku misalnya sama orang lain, misalnya aku chat gitu, misalnya aku ketemu di mana terus aku ngobrol asik gitu, atau mungkin ngelihat aku tingkah-tingkah aku sama orang lain itu, maksudnya ya enak aja gitu. Itu karena memang aku orangnya tipikal orang yang memang ramah gitu, yang emang orangnya asik gitu. Jadi bukan bukan berarti aku punya perasaan sama dia gitu. Kadang-kadang cemburu itu emang buta gitu, tapi akhirnya tuh salah gitu. Menurut aku tuh malah jadi merusak hubungan gitu. Jadi kadang-kadang tuh jadi bikin hubungan itu jadi nggak asik lagi, malahan jadi kayak ilfeel gitu. Dan aku bener-bener udah ngerasain itu gitu. Selebihnya kalau menurut aku cemburu itu sewajarnya aja gitu. Ketika misalnya aku harusnya ya, buat kalau untuk aku gitu, harusnya bilang ini, aku nggak suka sama si A gitu kan, aku nggak suka sama si B, atau katakanlah secara umum aku nggak suka ya kamu ngobrol baik-baik, apa, dengan gestur tubuh, dengan semuanya deket gitu, gini-gini, yang melebihin batas sama cowok gitu. Ini secara general gitu. Oke gitu. Jadi kan ketika memang ada dia, kita kan bisa jaga apa? Jangan terlalu over gitu. Jadi kita ya ada batasnya lah gitu. Nah, bukan kita cuma sebatas kayak gitu harusnya, bukan yang kayak apa yang semuanya itu akhirnya dipukul ratain semua dan menganggap bahwa aku itu genit gitu. Itu berarti dia nggak tahu aku itu gimana orangnya gitu, berarti dia tidak mengenal aku lah gitu. Nah, jadi aku tuh punya pengalaman posesif tuh yang kayak gitu ya. Jadi posesif yang sama teman sama kerjaan gitu. Nah, aku nggak bisa ngebayangin kalau posesif lebih dari itu, karena yang kayak gitu aja udah bener-bener menyiksa aku gitu, lahir batin aku tersiksa banget. Aku jadi kayak ketakutan, jadi aku nggak tahu yang rasanya, yang membedakan yang rasanya tuh aku sayang sama aku ketakutan, karena pada akhirnya tuh bercampur dan akhirnya tuh bikin hubungan tuh bener-bener nggak sehat menurut aku gitu kan. Apalagi emang posesif yang posesif tingkat tinggi, aduh bisa-bisa aku nyerah gitu ya. Nah, jadi menurut aku ada banyak hal untuk apa ya, menyalurkan gitu rasa kita menyayangi pasangan kita, bukan lewat posesif tapi bisa lewat komunikasi yang baik, dengan tutur kata bahasa yang baik gitu, dengan tujuan juga kita membatasi itu apa gitu. Jadi pasangan itu bisa nerima gitu, dan akhirnya tuh hubungan itu malah menurutku tuh stabil gitu, dan malah lebih dalam gitu. Kenapa? Karena semuanya itu dikomunikasikan. Nah, makanya dalam hubungan tuh sangat penting banget tuh komunikasi gitu. Nah, demikianlah curhatan aku kali ini. Saksikan video aku yang lain. Bye.